I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan UAS dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Diani dengan NIM 2241104020086 dari kelas 2 PIB dengan mata kuliah usul fikih. Apa sih itu usul fikih? Pasti teman-teman sering dengar tentang fikih yang di sekolahan, di madrasah, di MI, di MTS. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian tentang usul fikih, kegunaan belajar usul fikih. Oke, kalau begitu simak materi selanjutnya ya guys. Oke, untuk materi yang pertama yaitu pengertian usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan sebagai takrib idhofah, sehingga
Dari rangkaian dua kata itu, membuat dua rangkaian kata usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asli yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar yang lain atau bermakna fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi. Sehingga usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Secara terminologi, banyak definisi yang diberikan para ulama tentang usul fikih. Namun, di sini hanya akan dikemukakan beberapa yang lengkap dan mudah dipahami. Dan untuk selanjutnya yaitu pengertian usul fikih menurut para ahli atau pengertian usul fikih menurut para usul fikih. Yang selanjutnya yaitu menurut para ahli usul fikih. Yang pertama Muhammad Qudari Bait, yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan, di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai atau menemukan hukum syari yang diambil dari dalil-dalilnya. Yang kedua, menurut Ali Hassaballahi, ilmu usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk menginstibatkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga, menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan usul fikih ilmu tentang kaidah-kaidah atau tentang ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syari yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalil. Yang selanjutnya, menurut Abu Syahra, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dia adalah kaidah yang menjelaskan atau thariqah mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang kegunaan mempelajari usul fikih. Dengan mempelajari apa sih itu usul fikih, kita akan mengetahui berbagai dasar-dasar dalam berdalil, dapat menjelaskan mana saja sih yang dalil yang benar dan mana saja sih dalil yang palsu. Dengan usul fikih juga kita dapat mengetahui berbagai cara berdalil yang benar, di mana banyak kaum muslimin sekarang yang berdalil namun dengan cara yang salah. Mereka berdalil, namun dalil yang mereka gunakan itu tidaklah cocok atau tidak sesuai dengan pembahasan yang sedang dibahas, sehingga pemaknaan salah dan hukum yang diambil menjadi keliru. Yang selanjutnya, dalam usul fikih akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya serta adab-adabnya, sehingga fatwa yang diberikan sesuai dengan keadaan diri yang ditanyakan. Yang selanjutnya, dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan di antara para ulama dan juga apa alasan mereka berselisih. Sehingga dari hal itu kita lebih paham dan mengerti maksud dari perbedaan pendapat tersebut, yang akhirnya kita dapat berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang terjadi, bukannya saling mengecek dan menjatuhkan satu sama lainnya. Yang selanjutnya yaitu usul fikih itu dapat menjauhkan seseorang dari fanatik buta terhadap para kiai, ustadz, dan guru-guru lainnya. Yang selanjutnya
usul fikih dapat menjaga akidah Islam dengan membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang menyimpang. Yang selanjutnya, usul fikih juga menjaga dari kepekuan agama Islam, karena banyak hal-hal baru yang belum ada hukumnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan usul fikih, hukum tersebut dapat kita ketahui dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, hukum usul fikih juga diatur mengenai cara berdialog dan berdiskusi yang merujuk kepada dalil yang benar dan diakui, tidak semata-mata pendapatnya masing-masing.